siang pemirsa, Kabar Siang kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda di akhir pekan pada siang ini. Di antaranya adalah kabar kondisi terkini keluh kesah ibu rumah tangga terhadap kenaikan harga bahan pangan. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Yola Maria Skipti, inilah Kabar Siang selengkapnya. Pada tanggal 22 Maret 2021, di Jalan Raya RTM nomor 71 Depok, Jawa Barat, sebuah gerai toko frozen food berdiri bernama Frozen Point. Sesuai dengan namanya yaitu Frozen Point, usaha ini dibangun untuk menjadikan Frozen Point sebagai titik atau pusatnya frozen food. Frozen Point hadir dengan memberikan pelayanan terbaik. Visi kita adalah untuk terwujudnya sebuah toko frozen yang unggul, berkualitas, dan juga terpercaya. Visi kita adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas produk-produk frozen yang dimana bisa bersaing di pasar sekitar. Kita juga ingin memberi edukasi kepada customer-customer agar produk pilihan mereka adalah produk yang tepat sesuai dengan apa yang mereka cari atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Frozen Point menawarkan dan menjual berbagai macam frozen food, sembako, cemilan dan bumbu-bumbu dapur yang berkualitas. Produk unggulan yang ditawarkan adalah daging, ayam, dan seafood. Untuk harapan kita ke depannya, pastinya sesuai dengan namanya yaitu Frozen Point. Kita ingin menjadi poin atau titik pusat untuk penjualan makanan beku yang berkualitas, dan tentunya kita juga pasti ingin membuka beberapa cabang lagi di beberapa kota.
Kita ke kabar pertama pemirsa, dinamika harga BBM pengaruhi pendapat ojek online. Pertanggal 1 Oktober 2022, harga semua jenis BBM mengalami kenaikan. Pertalit naik menjadi Rp10.000, sedangkan untuk Pertamax naik menjadi Rp14.150 dan turun menjadi Rp13.550 mulai dari tanggal 1 November 2022. Karena adanya perubahan harga BBM tersebut akhirnya menghebohkan masyarakat. Namun pemerintah mengelak jika kebijakan ini dibuat untuk melindungi rakyat meningkatnya harga minyak dunia. Driver ojek online mengaku memiliki keluhan terkait dengan harga BBM karena penghasilan yang mereka dapat berkurang dari sebelumnya naiknya harga BBM. Kenaikan BBM tidak hanya memberatkan para driver ojek online yang menggunakan BBM sebagai kebutuhan utama dalam mendapatkan penghasilan, kenaikan ini juga ikut memberatkan masyarakat luas. Para driver berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang tidak menyusahkan driver ojek online. Baik, terima kasih untuk Yola yang berada di studio. Kali ini saya sudah sama salah satu pengguna BBM, yaitu pengendara ojek online yang ingin saya tanya-tanya seputar kenaikan harga BBM. Sekarang saya sudah bersama Bapak siapa? Iya, Bang Burhan. Bang Burhan. Bang Burhan, tanya-tanya sedikit ya. Iya. Nih, apakah nih kenaikan ini berpengaruh nggak ke pendapatan Pak Burhan? Untuk ke ojek online, Ya, kalau ke ojek online berpengaruh banget Mas. Apalagi sekarang kan petrol aja udah 10.000 Mas. Saya aja paling pendapatan narik 10.000, jadi habis buat bensin doang udah. gitu. Nah, terus nih, yang kedua itu keluhan terkait dengan kenaikan harga BBM. Ada keluhan atau apa gitu tentang Keluhan BBM? saya sih, pendapat saya yang tadinya 100.000 ya kepotong dah buat inian, buat BBM kan jadi 70.000, 60.000 kadang-kadang. Ya begitu dah Mas. Nah, yang ketiga nih, pendapatan harian selama harga BBM belum naik dan sesudah naik tuh apa tuh? Perbedaannya tuh, sesudah naik dan Saya sebelum naik. biasanya nih Mas ya, sebulan tuh jangan sebulan, kita ngomong sehari aja ya. Kalau sehari kita bisa dapat 120, 130, bahkan Pego saya juga pernah dapat Mas. Cuman kalau yang sekarang kan BBM naik kan kepotong juga ya Mas ya. Iya. Ya paling pendapatan paling 70.000, 80.000 kalau sekarang Mas. Gitu ya. Ini yang terakhir nih Pak Burhan ya. Harapan para ojek online nih terkait kenaikan harga BBM. Harapan saya ya untuk pemerintah sebaiknya harga BBM diturunin lagi lah, barang 2.000 juga nggak apa dah. Gitu ya, Pak. Iya, soalnya tahu sendiri saya kan ngontrak di rumah. Ya kalau bisa diturunin lagi 2.000 gitu. Biar nggak terlalu inilah buat masyarakat terlalu berat gitu Mas. Gitu Iya. ya. Mungkin gitu aja ya Pak Burhan ya. Iya, gitu aja ya. Iya, Mohon nggak makasih. ganggu banget Makasih, nih Mas. waktunya. Iya. Makasih banyak ya Pak Iya, Burhan Mas, ya. iya. Baik, pemirsa, itu tadi pendapat dari salah satu ojek online yang saya tanya-tanya seputar kenaikan harga BBM. Mungkin balik ke studio kali ya, balik ke studio Yola. Terima kasih. Kita ke kabar selanjutnya, tanggapan masyarakat terhadap padatnya kereta arah Bogor. Penumpang kereta api Jabodetabek di stasiun Tebet, Jakarta terpantau padat untuk rute arah Bogor dan Bekasi pada pulang kerja.
Kamis 20 Desember 2022, sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, penumpang kereta di jalur Bekasi, Bogor, termasuk Depok lebih padat dibandingkan kereta dari arah sebaliknya, yakni Jakarta Kota, Tanah Abang maupun Tebet. Dan untuk mengetahui kondisi di lapangan terkait padatnya kereta arah Bogor, kita simak liputan dari reporter kita Armar Arya. Generasi penumpang kereta tampak berlari-lari untuk mengejar kereta saat transit atau perpindahan antar peron, khususnya kereta jalur Bekasi yang tersedia di jalur 4 dan Bogor di jalur 6. Sementara itu, kondisi kereta tujuan Bogor yang datang dari Jakarta Kota maupun stasiun Tanah Abang sudah padat setibanya di stasiun Manggarai, terutama di gerbong bagian depan maupun bagian dalam. Kepadatan kereta tersebut mengakibatkan lamanya kereta mencapai stasiun tujuan. Penumpang yang transit di stasiun Manggarai yang jumlahnya juga cukup banyak tidak semuanya bisa ke bagian tempat duduk, tetapi karena padatnya kereta ke arah Bogor, sebagian besar penumpang kereta hanya ke bagian berdiri, itu pun juga harus berdesak-desakan dengan orang sekitar. Baik pemirsa, saya sudah bersama pengguna KRL Indonesia dengan Bapak siapa? Kevin. Dengan Bapak Kevin, apakah ada keluhan yang dirasakan saat menaiki kereta arah Bogor pada saat jam padat? Ya paling ini aja sih, kan padat ya, jadi kadang nggak kebagian tempat duduk atau mungkin jadi berdiri, jadi itu mungkin ya capek aja, pegel. Oke. Lalu ketika kereta tiba nih, apakah langsung naik atau menunggu kereta selanjutnya tiba setelah melihat kondisi kereta? Ya tergantung kondisi kereta juga, mungkin kalau padat banget tuh yang saking padatnya sampai nggak bisa masuk tuh emang rada susah, jadi nunggu kereta lain aja. Lalu apa yang dilakukan pada saat menunggu kereta tiba? Ya paling ya sambil nunggu-nunggu aja main HP aja sih. Main HP. Ya. Terus mungkin Bapak Darel ada saran atau kritik terhadap PT Kereta Api Indonesia terkait kepadatan ke arah Bogor? Ya mungkin untuk sementara ini sih lebih diproperin lagi keretanya biar lebih nyaman dan untuk dengan porsi manusia yang banyak lah. Kita kan soalnya banyak yang ke arah Jakarta dan Bogor, jadi pasti padat kan. Jadi keretanya mungkin lebih properin lagi aja. Oke, begitu pemirsa yang dapat sampaikan. Makasih banyak Pak atas waktunya. Oke pemirsa, karena ramainya dan padatnya pengguna kereta ke arah Bogor, Depok, dan Bekasi, banyak juga pengguna kereta yang turun di stasiun untuk pindah ke kereta lain yang lebih sepi agar menghindari berdesakan dengan penumpang lain, bahkan di gerbong khususnya wanita penuh akan penumpang. Saya Amar Arya Saputra, pamit undur diri. Pemirsa, kabar siang akan hadir sesaat lagi dengan kabar mengenai penggunaan QRIS. Pada tanggal 22 Maret 2021, di Jalan Raya RTM nomor 71 Depok, Jawa Barat, sebuah gerai toko frozen food berdiri bernama Frozen Point. Sesuai dengan namanya yaitu Frozen Point, usaha ini dibangun untuk menjadikan Frozen Point sebagai titik atau pusatnya frozen food. Frozen Point hadir dengan memberikan pelayanan terbaik. Misi kita adalah untuk mewujudkan sebuah toko frozen yang unggul, berkualitas, dan juga terpercaya. Misi kita adalah untuk meningkatkan
kualitas dan juga kuantitas produk-produk frozen yang dimana bisa bersaing di pasar sekitar. Kita juga ingin memberi edukasi kepada customer-customer agar produk pilihan mereka adalah produk yang tepat sesuai dengan apa yang mereka cari atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Frozen Point menawarkan dan menjual berbagai macam frozen food, sembako, cemilan dan bumbu-bumbu dapur yang berkualitas. Produk unggulan yang ditawarkan adalah daging, ayam, dan seafood. Untuk harapan kita ke depannya, pastinya sesuai dengan namanya, yaitu Frozen Point. Kita ingin menjadi poin atau titik pusat untuk penjualan makanan beku yang berkualitas, dan tentunya kita juga pasti ingin membuka beberapa cabang lagi di beberapa kota. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Berita berikutnya mengenai penggunaan QRIS. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, muncul tren baru dalam metode pembayaran. Tren ini mulai disukai masyarakat yang lebih menyukai pembayaran praktis. Bank Indonesia mengeluarkan pembayaran dari e-wallet dengan nama QRIS. QRIS digunakan sebagai wadah untuk pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai ini dapat menerima pembayaran dari mana saja yang mendukung QR Code seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan Mobile Banking yang sudah dilengkapi QR Scanner. Dalam penggunaan QRIS sangat mudah, pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi pembayaran pada smartphone dan pastikan sudah mendaftarkan diri ke salah satu penyelenggara jasa sistem pembayaran, PJSP, serta saldo yang tersedia. Melalui aplikasi yang telah diunduh, pengguna hanya perlu scan barcode QRIS pada merchant, memasukkan nominal, memasukkan PIN, lalu klik bayar. Transaksi akan segera diproses dan mendapatkan notifikasi yang berupa bill. Kenapa menurut kakak QRIS itu penggunaannya mudah? Karena hanya dilakukan dengan men-scan barcode yang si penjual berikan kepada kami, terus bayar dari HP, udah kelar, pembayarannya selesai. Kalau misalnya penggunaan QRIS dengan kartu ATM, kenapa perbandingannya gimana Kak? Perbandingannya jauh lebih efisiennya pakai QRIS ya, karena kalau misalkan pakai kartu kan harus bawa kartu, bawa dompet, jadi kadang cuman ke Pejasera makan-makan gitu doang, cukup bawa HP doang, bayar pakai QRIS kan jadi simple gitu loh. Oh, jadi ke manfaat dari penggunaan QRIS itu kira-kira mempermudah untuk membawa dompet, nggak usah bawa dompet ya Kak? Iya, jadi bawa HP aja, apalagi kalau cuma makan-makan mau nongkrong-nongkrong, jangan bawa berat-berat, kecuali emang udah pengen belanja sekalian mejeng. Oh, oke, terima kasih Kak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Kak. Dengan adanya QRIS sebagai metode pembayaran non-tunai, sangat memudahkan para penggunanya dalam melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa.
Saya Safiana Halija mengundurkan diri dari tempat kejadian. Selain penggunaan QRIS yang sedang tren di kalangan remaja, juga ada tren modifikasi motor. Memodifikasi motor adalah pengubahan yang dilakukan pada kendaraan motor dari bentuk standar pabrik menjadi berbeda dari sebelumnya. Perubahan yang dilakukan tidak menyeluruh, melainkan hanya pada beberapa bagian bodi kendaraan saja. Selain itu, memodifikasi pada kendaraan dilakukan menggunakan barang jadi atau aftermarket. Modifikasi merupakan hal yang cukup diminati dan juga digemari para pecinta otomotif. Untuk para pecinta otomotif, mereka memodifikasi kendaraan mereka dengan beragam tujuan dan kebutuhan. Ada yang memodifikasi untuk menambah rasa percaya diri dan juga memuaskan kepuasan tersendiri. Sore Mas, mau nanya ya tentang bengkel nih dan modifikasi. Sebelumnya namanya siapa? Mas Abdul. Boleh nanya Mas ya, apa sih yang ngebuat orang ingin modifikasi motor itu? Pertama-tama mungkin rasa kurang puasnya dari barang pabriknya, mungkin itu sih menurut saya. Yang kedua, hal apa aja sih yang kudu diperhatikan untuk ngemodifikasi motornya? Mungkin untuk misalnya pemodif ini ingin meningkatkan kecepatan, akselerasinya mungkin, atau dari segi bodi spare partnya mungkin, itu saya yang tahu sih. Kira-kira range harga berapa ya Mas untuk melakukan modifikasi itu? Tergantung peminat yang ingin memodifnya sih Mas. Bisa dari harga paling murah 100.000 sampai puluhan juta pun ada, tergantung itu semuanya. Sebelumnya makasih ya Mas. Oh iya, sama-sama. Pemirsa, kabar siang segera kembali dengan berita kenaikan harga bahan pangan yang cukup meningkat. Informasi selengkapnya akan usai jeda berikut ini. Pada tanggal 22 Maret 2021, di Jalan Raya RTM nomor 71 Depok, Jawa Barat, sebuah gerai toko frozen food berdiri bernama Frozen Point. Sesuai dengan namanya yaitu Frozen Point, usaha ini dibangun untuk menjadikan Frozen Point sebagai titik atau pusatnya frozen food. Frozen Point hadir dengan memberikan pelayanan terbaik. Visi kita adalah untuk terwujudnya sebuah toko frozen yang unggul, berkualitas, dan juga terpercaya. Visi kita adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas produk-produk frozen yang dimana bisa bersaing di pasar sekitar. Kita juga ingin memberi edukasi kepada customer-customer agar produk pilihan mereka adalah produk yang tepat sesuai dengan apa yang mereka cari atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Frozen Point menawarkan dan menjual berbagai macam frozen food, sembako, cemilan dan bumbu-bumbu dapur yang berkualitas. Produk unggulan yang ditawarkan adalah daging, ayam, dan seafood. Untuk harapan kita ke depannya, pastinya sesuai dengan namanya yaitu Frozen Point. Kita ingin menjadi poin atau titik pusat untuk penjualan makanan beku yang berkualitas, dan tentunya kita juga pasti ingin membuka beberapa cabang lagi di beberapa kota.
Baik, berita selanjutnya tentang keluh kesah ibu rumah tangga terhadap kenaikan harga bahan pangan. Pemerintah Indonesia mengumumkan harga kenaikan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada tanggal 3 September 2022. Harga BBM bersubsidi pasti akan berdampak pada meningkatkan inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok atau bahan pangan. Apalagi saat ini inflasi sedang tinggi mencapai 11%, jika ditambah dengan efek kenaikan BBM bersubsidi, kenaikan inflasi bahan pangan pasti akan juga ikut naik harga bahan pangan. Hal ini membuat ibu-ibu khawatir akan kenaikan harga bahan pangan. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dari Kebutuhan Pokok, SP2KP, Kementerian Perdagangan, komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah cabai rawit merah. Tak hanya itu, bahwa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga TINGGIYAIPU harga telur ayam per kg Rp33.000, cabai rawit merah Rp125.000 per kg, harga bawang merah cukup stabil dengan harga Rp52.000 per kg dan bawang putih sebesar Rp37.147 per kg. Hal itu turut dirasakan oleh para PEDANG yang merasakan berkurangnya pemasukan turut berkurangnya daya beli masyarakat. Berita tadi sekaligus menutup pemberitaan hari ini pada Kabar Siang. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19. Saya Yola Marastipti mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.